Kekeringan rohani. Bagian pertama. Indikasi dan penyebab. Keluaran 17 ayat ketiga. Hauslah bangsa itu akan air. Di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan kita. Bahkan saat kita menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas ringan pun, kita membutuhkan air. Untuk minum, wajar jika masalah kekurangan air yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun membuat mereka resah. Tetapi yang membuat hal itu menjadi tidak wajar adalah ketika mereka bersungut-sungut dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka tidak hanya mengalami kekeringan secara jasmani, namun juga rohani. Mereka telah mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan dari tanah Mesir, tetapi mereka belum juga belajar bersandar kepada Tuhan di balik dahaga jasmani yang mereka alami. Sesungguhnya bangsa Israel mengalami kekeringan rohani. Inilah yang menjadikan mereka merasa lebih baik tinggal di Mesir. Mereka tidak memahami arti kemerdekaan dari perbudakan. Kekeringan rohani membutakan mereka akan kehadiran Tuhan yang menyegarkan hidup, yang menjanjikan hari depan penuh harapan. Pengikut-pengikut Yesus yang paling aktif kadang-kadang menemukan diri mereka terkuras habis dan kering secara rohani. Apa indikasi kekeringan rohani? Pertama, kehilangan semangat untuk berdoa dan beribadah. Kedua, fokus kepada diri sendiri. Ketiga, berhenti mengasihi dan melayani. Keempat, kehilangan kasih mula-mula. Kelima, kembali lagi kepada kehidupan lama yang berdosa. Ironisnya, orang Kristen yang paling aktif adalah kandidat paling utama yang mengalami kekeringan rohani. Mengapa? Karena sangatlah mudah untuk menjadi begitu sibuk saat melakukan pekerjaan Tuhan, sampai Anda memiliki sedikit atau tidak ada waktu sisa untuk menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kekeringan rohani bukan disebabkan karena kita terus-menerus memberi, tetapi karena kegagalan untuk mengisi kembali sumber daya rohani yang kita miliki. Banyak orang berpikir bahwa persekutuan dengan Tuhan sebanding dengan pelayanan yang mereka lakukan untuknya. Namun justru kebalikannya, pelayanan mereka ada disebabkan karena adanya persekutuan dengan Tuhan. Tanpa memiliki persekutuan dengannya, semua pelayanan hanya menjadi sebuah rutinitas dan pertunjukan, sebuah kegiatan sosial. Setiap kita sebagai orang percaya bisa mengalami kekeringan rohani yang jarang kita sadari. Dampak dari kekeringan rohani yang kita alami mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kekeringan rohani, seorang ayah akan mengorbankan anggota-anggota keluarganya. Seorang atasan yang kekeringan rohani akan memberi imbas yang buruk pada para bawahannya. Seorang pelayan jemaat yang kekeringan rohani dapat mencuri iman dan melemahkan kerohanian saudara-saudari rohaninya. Lusinan, kadang-kadang ratusan, bahkan mungkin ribuan orang lain dapat terpengaruh secara negatif manakala seorang Kristen membiarkan dirinya kehabisan bahan bakar secara rohani. Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membaca pada renungan berikutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.